Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulus salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah, karena lagi-lagi Allah masih dan tetap memberikan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan kajian tauhid yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat mustahil dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian sebelumnya kita sudah sampai pada kajian sifat wajib bagi Allah yang sudah kita bahas mulai sifat wujud sampai yang terakhir. Pada saat ini, pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus tentang sifat mustahil dan jaiznya Allah. Apa sifat mustahilnya Allah dan apa sih maknanya sifat jaiznya Allah? Kita akan pelajari, kita akan baca kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Baik, kita lihat judulnya As-Sifatul Mustahilah dan Jaiz bagi Allah. Perlu diketahui Allah itu punya sifat wajib, punya sifat mustahil, dan punya sifat jaiz. Yang wajib sudah kita bahas sebelumnya, ini sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Kita mulai dari sifat mustahil. Apa sih sifat mustahil itu dan apa saja sifat mustahil bagi Allah? As-sifatu, beberapa sifat, al-mustahilatu, yang mustahil, fi haqqillahi ta'ala, bagi haknya Allah Ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. As-sifatul mustahilatu fi haqqillahi ta'ala, beberapa sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat nonsen kalau Allah memiliki sifat ini. Jadi istilah mustahil itu sudah biasa kita dengar, adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Apa maksudnya? Artinya, maksudnya allati la yumkinu, yang tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ayat tasifa, apabila
bersifat siapa Allah biha dengan sifat mustahil. Allati la yumkinu, yang tidak mungkin, ayat tasifa apabila bersifat Allah, yang bersifat biha dengan sifat mustahil. Jadi sifat mustahil itu adalah sifat yang nggak mungkin dimiliki oleh Allah. Secara rasional, secara akal sehat, kalau dikaji, dianalisis, Allah itu nggak mungkin punya sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib pada pertemuan sebelumnya adalah kita kaji, adalah sifat yang secara akal sehat, maksudnya ya, bisa dinalar, bisa dianalisis, itu dimiliki oleh Allah. Tapi kalau sifat mustahil ini kebalikannya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Kebalikannya sifat wajib. Kalau sifat wajib ada 20, berarti sifat mustahil juga ada 20. Nah, di antaranya sifat mustahil itu apa? Ia bermula sifat mustahil adalah al-adamu, tidak ada. Adam itu artinya tidak ada. Mustahil kalau Allah itu punya sifat tidak ada. Adam kan kebalikannya wujud. Kalau wujud kan ada. Kalau Adam itu nggak ada, nggak mungkin Allah itu nggak ada. Kalau nggak ada, terus siapa yang menciptakan bumi dan isinya, termasuk kita ini? Nggak mungkin. Secara akal nggak mungkin Allah nggak ada, pasti ada, karena kita ini ada, kita ini ada karena pasti ada yang menciptakan, dan yang mampu menciptakan bumi dan isinya, langit dan lautnya, itu hanyalah Allah. Jadi nggak mungkin Allah itu nggak ada. Allah itu wujud. Nah, sifat mustahilnya wujud itu Adam, tidak ada. Ya. Wal hudusu, dan baru. Ini kebalikannya, lawannya qidam. Qidam kan dahulu. Dahulunya kapan, sejak dahulu. Ini sifat mustahilnya hudus, baru. Baru itu adalah mananya sebelumnya nggak ada jadi ada. Ditentukan oleh waktu kapan adanya. Nggak mungkin Allah itu baru, adanya terbatas oleh waktu. Apalagi waktunya adanya Allah setelah ada bumi dan isinya, malah tidak mungkin lagi. Masa Allah yang menciptakan bumi dan seisinya, menciptakan seluruh makhluknya, terus Allah baru ada? Tidak mungkin. Rasional kita menyatakan yang diciptakan itu mesti lebih baru, dan yang menciptakan itu sudah lebih dulu. Jadi nggak mungkin kalau Allah itu punya sifat hudus atau baru ada, nggak mungkin. Nah, nggak mungkin itu namanya sifat mustahil. Berikutnya sifat mustahilnya wal fana'u, dan rusak. Ini kebalikannya sifat wajib, bakok, kekal. Fana, rusak. Nggak mungkin Allah itu rusak. Sang Kholik pencipta itu nggak rusak. Yang rusak itu makhluk seperti kita. Apa buktinya kalau Allah itu nggak mungkin punya sifat fana atau rusak?
Nah, kalau Allah itu rusak, yang menciptakan kita rusak, kita sudah pasti rusak. Nyatanya kita masih ada. Dan Allah itu nggak mungkin fana, rusak, atau meskipun sudah kiamat nanti juga Allah masih tetap kekal, tidak rusak. Nggak mungkin kalau Allah fana, mustahil. Wal mumatsalatu lil khawadisi, dan sama dengan yang diciptakan, sama dengan makhluknya. Mustahil Allah pencipta sama dengan makhluknya. Kalau manusia berbentuk seperti kita ini, ada kepala, badan, tangan, kaki lengkap, mustahil Allah itu sama dengan kita. Hewan begitu bentuknya, tumbuhan begitu bentuknya, Allah nggak mungkin, mustahil bentuknya seperti itu. Masa yang menciptakan itu sama dengan yang diciptakan? Ya, contoh sederhananya, orang membuat HP, masa yang membuat sama dengan HP? HP itu dibuat oleh seseorang, yang membuat pasti beda dengan HP. HP itu bukan kloningan dari yang membuat, bukan. Kita itu makhluk sama, bukan kloningannya Allah, bukan. Gak mungkin Allah sama dengan makhluknya, sama dengan kita. Namanya mustahil. Wal ikhtiyaju li ghairihi, dan membutuhkan yang lainnya. Mustahil Allah itu membutuhkan yang lain. Allah nggak butuh yang lain karena Allah itu serba maha. Nggak mungkin kalau Allah serba maha, maha menciptakan, maha memelihara, maha segalanya, terus butuh yang lain. Justru makhluknya itu yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara akal menyatakan, masa yang menciptakan dibutuh pada yang diciptakan? Tidak mungkin. Wa wujudu syariki, dan wujudnya berserikat, bersekutu. Mustahil wujudnya Allah itu bersekutu. Wujudnya Allah itu mustahil kalau lebih dari satu. Berserikat itu ya sekutu, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bersekutu. Mustahil Allah itu jumlahnya, wujudnya bersekutu. Hanya ada satu, wahdaniyat saja. Mustahil kalau Allah itu wujudnya misalnya trinitas, terdiri dari perserikatan ayah, ibu atau bunda, terus anak, tidak mungkin. Hanya satu. Mengapa rasulnya hanya satu? Lah, Allah itu maha pencipta, maha pengatur. Kalau yang menciptakan lebih dari satu, yang ngatur dari satu, apa ya jadi? Enggak jadi. Contoh sederhana, ibarat ada pertunjukan wayang kulit, wayangnya banyak, dalangnya ya satu. Kalau dalangnya banyak, minimal misalnya 2, enggak jadi tampil dalangnya. Dalang A mengeluarkan Gatot Kaca, cerita Gatot Kaca. Dalang B menceritakan misalnya Petro, lah kan rebutan. Nah, mustahil Allah yang maha kuasa berserikat. Hanya satu, wahdaniyat, ahad saja. Ini sifat mustahilnya Allah.
Sifat mustahilnya lagi wal ajzu, dan lemah. Lemah, tidak mampu, mustahil. Nyatanya Allah sudah menciptakan bumi segini luasnya dan dengan berbagai tumbuhannya dan seterusnya. Kita ini kalau mau mengkaji lebih dalam semua ciptaan Allah, karena Allah itu maha kuat, maha perkasa, tidak lemah. Semua ciptaannya diciptakan tidak ada yang sia-sia. Sepertinya menurut kita sia-sia, tapi semuanya ada manfaatnya untuk manusia. Taruhlah yang kita anggap nyamuk, sepertinya nggak ada fungsinya, ganggu kita, gigit. Kalau nyamuk Aedes aegypti malah menyebabkan sakit malaria misalnya. Tapi nggak ada yang sia-sia. Allah sudah mengatur semuanya, karena Allah itu tidak lemah, kuat. Dengan adanya nyamuk itu ada pabrik obat nyamuk dan seterusnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina subhanaka faqina adzabannar. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu enggak ada yang sia-sia. Karena Allah enggak punya sifat lemah. Mustahil Allah punya sifat al-ajzul, lemah. Wal karohatu, dan terpaksa. Mustahil Allah itu menciptakan sesuatu terpaksa. Atas kehendaknya Allah sendiri, nggak ada yang bisa memaksa, nggak ada yang bisa nyetir, nggak ada yang bisa melarang. Mustahil kalau Allah itu punya sifat karoha, terpaksa. Maksudnya apa al-karoha? Maksudnya wuku usai'in, terjadinya sesuatu bi ghairi iradatihi, tanpa kehendaknya Allah. Nggak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendaknya Allah. Semuanya terjadi atas kehendaknya Allah. Mengapa semuanya terjadi? Karena Allah itu punya sifat maha kuasa, tidak terpaksa. Gak ada yang maksa, gak ada yang bisa maksa. Terserah Allah. Itu. Oke. Kemudian sifat mustahil berikutnya wal jahlu, dan bodoh. Bodoh. Allah itu punya sifat wajib ilmu. Kebalikannya, lawannya bodoh. Gak mungkin Allah bodoh. Bisa ngatur segini kompleknya urusan manusia. Masing-masing orang punya urusan sendiri-sendiri. Setiap makhluk punya urusan masing-masing. Urusan cara mencari nafkah, urusan cara menyelamatkan diri, dan seterusnya. Kalau Allah bodoh, gak akan bisa ngatur begitu. Saking berilmunya Allah itu menciptakan kita saja gak ada yang sama. Sama-sama laki-laki, sama-sama saudara kandung pun beda. Gak ada yang sama. Saking berilmunya Allah, saking mengetahuinya Allah. Gak mungkin Allah bodoh. Mustahil Allah itu bodoh. Wa asbahu, dan yang semisalnya, semacamnya, dzalika, dengan itu, pada itu, gitu. Dan maksudnya sifat mustahil yang sudah disebutkan oleh Adam, kudus, fana, mumasalatul lil khawatisi, ikhtiyajul li ghairihi, yaitu wujudus syariki wal ajzu karoha jahlu, dan yang semacamnya itu. Jumlahnya ada 20, kebalikan dari sifat wajib.
Wa innama istahala, dan hanya saja tidak masuk akal, nggak diterima akal. Apa atisafuhu, sifatnya Allah biha, dengan sifat mustahil. Nggak bisa diterima akal kalau Allah itu punya sifat mustahil. Mustahil, Allah itu punya sifat mustahil. Li'annaha, karena sifat mustahil adalah sifatun nuqsanin, adalah sifat-sifat kekurangan. Nggak mungkin Allah punya sifat mustahil, karena sifat mustahil itu adalah merupakan sifat kekurangan. Semuanya yang mustahil itu kurang. Adam tidak ada, kurang. Kudus baru, kurang semua. Sama dengan makhluknya. Wal maula, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala la yattasifu, tidak bersifat illa bisifatil kalami, kecuali dengan sifat kesempurnaan. La yattasifu, tidak bersifat illa bisifatil kalami, kecuali dengan sifat kesempurnaan. Mustahil Allah punya sifat Adam dan seterusnya tadi. Karena apa? Sifat mustahil Adam dan seterusnya itu adalah kumpulan sifat kekurangan, sedangkan Allah itu tidak bersifat kecuali sifat kesempurnaan. Mustahil. Allah itu sifatnya wujud, qidam, baqa, sampai mutakaliman, kalam tadi itu. Nah, kalau yang mustahil ini ya isinya kan sifat-sifat kekurangan. Jadi sifat mustahil itu adalah sifat yang gak mungkin dimiliki oleh Allah. Di antaranya adalah adam, tidak ada, hudus, baru, fana, rusak, mumasalatul khawadisi, sama dengan makhluk. Wal ikhtiyaju li ghairi, butuh makhluknya. Wujudu syariki, itu adanya berserikat, tidak tunggal, tidak esa. Ajzu, lemah, karoha, terpaksa, jahlu, bodoh, dan seterusnya. Nah, Allah nggak mungkin punya sifat-sifat tadi itu, karena sifat-sifat tadi itulah ada kumpulan sifat kekurangan, sedangkan Allah itu sempurna, yaitu sifatnya la yattasifu illa bisifatil kalami, tidak bersifat kecuali dengan sifat yang sempurna. Seterusnya as-sifatu, bermula sifat-sifat. Al-jaizatu, yang namanya jaiz. Allah punya sifat wajib, punya sifat mustahil. Yang ketiga, Allah punya sifat jaiz. As-sifatul jaizatu, bermula sifat jaiz. Apa sih sifat jaiz itu? Ya, bermula sifat jaiz adalah fi'lul mumkinati, melakukan kemungkinan-kemungkinan. Watarkuha, dan meninggalkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sifat jaiznya Allah itu maknanya Allah boleh melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Fi'lul mungkinat itu melakukan kemungkinan-kemungkinan. Namanya mungkin itu kan bisa iya, bisa tidak, namanya mungkin. Melakukan kemungkinan-kemungkinan, melihat, meninggalkan kemungkinan. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang sederhana, sifat jaiz itu adalah
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Terserah Allah. Allah punya sifat jaiz, bisa melakukan sesuatu, boleh melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, ya terserah Allah. Itu namanya sifat jaiz. Jadi sifat jaiz itu hanya satu. Boleh melakukan sesuatu, boleh tidak melakukan sesuatu. Apa contohnya sifat jaiz tadi itu yang boleh melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, terserah Allah. Mislu ayyaja'ala, seperti apabila Allah menjadikan al-insana pada manusia, menjadikan ghaniyan kaya, au faqiran miskin. Contohnya sifat jaiznya Allah itu, Allah menjadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sifat jaiznya Allah. Kita nggak boleh protes, kita nggak boleh gagal yakin. Kita harus benar keyakinan kita. Allah punya sifat jaiz, bisa menciptakan manusia dalam keadaan kaya, bisa dalam keadaan miskin. Terserah Allah. Bahkan kadang Allah menunjukkan sifat jaiznya terserah Allah itu. Ada orang kerja siang malam berusaha, ya tetap miskin ada. Ada orang yang usahanya tidak begitu keras, kaya ya ada. Ada orang yang usahanya keras, kaya ada. Ada orang yang malas, miskin ya ada. Itu semuanya terserah Allah. Karena itu sifat jaiznya Allah. Kita hanya berusaha bekerja keras supaya kita terpenuhi kebutuhan kita, belajar keras supaya kita mendapatkan ilmu. Tapi hasilnya terserah Allah, diserahkan ke Allah karena Allah punya sifat jaiz. Bisa melakukan sesuatu, bisa tidak melakukan sesuatu. Bisa menciptakan sesuatu, bisa tidak menciptakan sesuatu. Bisa menciptakan sesuatu seperti yang kita kehendaki, bisa menciptakan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Menciptakan manusia au sahihan atau sehat, au saqiman atau sakit. Allah menciptakan sehat, sakit, terserah Allah. Itu sifat jaiznya Allah. Boleh menciptakan orang sehat, boleh menciptakan sakit. Sekarang ini sedang pandemi corona, boleh saja Allah menciptakan virus corona. Bisa saja Allah nanti akan segera mencabut, dan mudah-mudahan mencabut virus corona segera selesai. Itu semuanya adalah haknya Allah yang dinamakan dengan sifat jaiz. Jaiz itu boleh melakukan sesuatu, boleh tidak, terserah Allah. Ini yang kita pelajari hari ini. Ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Kalau sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, karena sifat mustahil itu adalah kumpulan dari kekurangan, sedangkan Allah itu adalah sifat memiliki kesempurnaan sifat, nggak mungkin bersifat kecuali sifat-sifat yang sempurna. Di antaranya sifat mustahil adalah Adam, hudus, fana, mumasalatul khawatisi, ikhtiajul ghairihi, dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud sifat jaiz adalah sifat Allah boleh melakukan sesuatu, boleh tidak. Boleh menciptakan sesuatu atau tidak. Contohnya adalah Allah menciptakan manusia, ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang bahagia, ada yang susah.
ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Itu contoh sifat jaiznya Allah. Demikian yang kita pelajari, kita kaji dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki tauhid yang kuat, yang mantap, yang mengantarkan kita yakin hidup di dunia dan selamat di akhirat nanti. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.